Iya tanya. Iya. Nunggu aku kok ke Mitra kok pada silent dia ya? Silent. Jadi di grup loh, saya kan punya Mbak. grup under ya. Terus kan misalnya tiap pagi itu ya tak sapa, salam misalnya PKP cuman gini-gini gitu. Macam tiap hari saya sapa bahasa apa sih tapi kok yang jawab cuma jempol terus terima kasih cuma nonton itu gimana ya? Nah itu Bu Dia sering nggak komunikasi sama mitra. Itu kan Kak Japri terus kalau kan misalnya statusnya cuman gambar tok, nah kasih komen anu Pak ditambahi kontennya, ditambahi kata-kata kan gitu. Terus apa maksudnya kalau misalnya home sharing diadain Mbak Novi ya Mbak berangkat misalnya gitu. Terus ya cuman Bu order satu buku order cuma gitu-gitu tok maksudnya ya saya kayak tiket kemarin ya tiket gebiar besok sudah diinfo Mbak Novi ya yang tadi diam ya itu satu rata-rata saya menemui mitra yang seperti itu tuh satu mereka tuh nggak tahu arah dan tujuannya ilmunya ya mereka tuh di bisnis ini tuh mau apa tujuannya apa itu mereka nggak jelas terus rata-rata dari mereka yang seperti itu tuh mereka nggak punya mimpi dan mereka masih blok mental itu dalam arti kalau bisnis ini tuh ngenakin satu pihak biasanya seperti itu. Nah misalkan karena orang nggak tahu ilmunya akhirnya mereka berasumsi sendiri misalkan gini wah aku nak ngepot nah aku kerja keras nah aku gini ngenakin Budia misalkan seperti itu bisa jadi karena di awal-awal kita juga semua merasakan ya toh merasakan karena mereka nggak tahu ilmunya dan ketika mereka tahu ilmunya ya mereka akan kejar kalau teman-teman sekarang itu enaknya apa banyak leader ya toh mau kemana-mana didampingi mbak leaderin mbak upline nih mak aku mau prospeknya siap mak aku mau kesana siap lah dulu aku babat Allah sendiri nggak ada yang dampingi momen semua tuh belajar sendiri-sendiri gitu loh jadi ya memang beda malah aku senengnya apa seneng saya dulu karena dengan seperti itu saya kerja keras akhirnya saya bisa menguasai semuanya dari hal kecil sampai hal besar karena apa tidak munafik setiap kita mau mencapai sesuatu itu pasti ada yang namanya hambatan ujian cobaan itu pasti ada dan itu saya mengalami tapi mungkin teman-teman tidak pernah melihat Mak Eka kok ora tau galau ya, Mak Eka kok ora tau sedih ya, Mak Eka kok semangat terus ya. Saya pun sekali lagi saya pun manusia biasa yang kadang yuk jengkel, kadang yuk down, kadang yuk sedih, tapi kembali lagi kita harus punya mimpi. Nah mimpi itu yang menuntun saya sampai detik ini, sampai bisa seperti sekarang, itu mimpi saya. Karena kalau orang kerja, orang bisnis, mereka nggak punya mimpi, ya kerjanya gitu-gitu aja, bisnisnya juga gitu-gitu aja, nggak mau ngejar, nggak mau ngoyo. Sekarang logikanya gini ya, kita bisa dapat dengan 300.000, kita sudah punya reward atau deposito senilai 2 miliar atas nama kita pribadi. Tergantung gimana cara kita mencapainya atau mendapatkannya. Mau cepat bisa, mau lamban juga boleh, dan itu nggak ada kata hangus selama kita masih dalam rule ya, dalam arti kita tidak menjalankan bisnis lain yang satu kesamaan ya, sama-sama MLM atau di bidang kosmetik atau di bidang sabun dan lain-lain. Kita nggak ada namanya hangus, member hangus. Nah di situ yang bisa mentargetkan adalah diri kita masing-masing. Bayangkan kita punya tabungan 2 miliar. Kalau kita seorang karyawan dengan gaji 10 juta aja per bulan, wes rasa 10 juta. Sekarang di Semarang UMR 2,8 ya kan. Gaji 5 juta itu di Semarang itu udah gede saat ini. Ya enggak? Gaji kita 5 juta. Kita pengen punya tabungan 2M. Kita harus merelakan waktu 33,3 tahun untuk bekerja dan untuk menabung. Iya, karena gaji kita tidak boleh untuk yang lain, hanya fokus untuk menabung dan menabung. Itu pun butuh waktu kurang lebih 3,3 tahun. Bayangkan usia teman-teman rata-rata di kepala 3 ditambah 33. Lah ini masih urip. Lah bahasan tabungan tercapai
metong. Iya jal, sembena. Rasa menikmati toh. Nah kita juga harus punya pikiran seperti itu. Kenapa sih kita di sini harus ngoyo? Kenapa harus kerja keras? Kenapa kita harus begini? Leader, sekali lagi ya, leader itu fungsinya adalah jembatan untuk ngasih ilmu, untuk kasih support, untuk kasih motivasi. Fungsi leader itu seperti itu. Dan semua kembali ke masing-masing pribadi. Jadi jangan punya pikiran, sekali lagi jangan punya pikiran bahwa leader itu ngatur-ngatur. Iya aku bisnis kan pakai uangku sendiri, aku kan modal dewe, kok aku diatur-atur. Nah itu orang yang tidak akan pernah berkembang. Orang seperti itu, kelihatan. Orang yang punya pikiran seperti itu, mereka tidak bisa berkembang dan bahkan cenderung mereka gagal. Sampai tengah jalan berhenti. Berhentinya kenapa? Karena mereka merasa capek. Kok aku bisnis udah lama kok gini-gini aja ya? Kok nggak ada perubahan ya? Kok aku nggak bisa seperti yang lain ya? Padahal kalau misalkan, ayo the power of stock, halah stok diopong. Kowe nak langsung tuku baru ngambil. Nah emang kalian kurir. Ya toh? Kenapa kita harus nyetok? Karena setiap hari itu kita punya mimpi bahwa kita harus punya closingan, kita harus target, kita harus punya member, kita harus punya new mitra. Nah itu fungsinya stok. Jangan terus mitraku wis do nyetok terus aku nyetok si manjiku sopo. Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Kalau teman-teman punya pikiran mitraku wis nyetok, nah aku nyetok sing njupuk sopo, berarti teman-teman nggak punya pikiran untuk mengembangkan bisnis ini. Benar enggak? Karena bisnis ini tuh contoh saya pribadi. Kalau saya egois, uang itu stok itu uang mati loh. Bisa saya buat beli yang lain. Ya enggak? Tapi sampai detik ini saya masih nyetok, bahkan semakin banyak. Karena apa? Tim saya semakin berkembang. Nah saya egois, terus aku pula sama dia, kuatku 10 karton ya 10 karton. Ya kan? Misalkan teman-teman, ada sabun PO, apa ya malah mesake. Sekarang sabun lo disediakan, teman-teman butuh kapan aja, selalu ada, selalu ready. Ya kan? Nggak perlu nunggu. Kalau saya dulu awal-awal sama Mbak Wina, sama teman-teman itu PO nunggu karena modal kita terbatas. Nah itu kalau misal modal kita sekarton doang, sedangkan sabun kita 10 box kan belum bisa order karena kalau di kantor itu nggak ada uang, nggak ada barang. Harus ada uang, ada barang. Nah kalau misalkan masih 10 box, terus hari ini laku. Hari ini misalkan di atas jam 2 saya transfer, dikirimnya besok paginya, dan butuh waktu 3-4 hari untuk pengiriman. Kalau pakai ekspres bisa, tapi memang mahal. Apa ongkirnya? Jadi orang-orang dulu itu benar-benar orang yang butuh perjuangan karena semuanya tuh serba sulit. Nah sekarang teman-teman semua serba mudah, tapi mindsetnya malah nggak dirubah. Mindsetnya ngenakin si A si B, nah itu tolong dibuang ya, jangan punya pikiran ngenakin si A si B. Sekarang kalau misalkan teman-teman sukses, teman-teman hasil, ya menikmati siapa? Teman-teman kan setiap hari Senin masuk ke rekening masing-masing sesuai data. Dapat ribet diambil sendiri, ya toh. Dapat gaji mingguan lancar, kita sendiri menikmati. Dan yang pasti yang akan merasakan itu orang-orang terdekat kita, anak, suami, orang tua, ya toh. Nggak mungkin orang lain, nggak mungkin. Makanya di sini saya benar-benar berjuang, yaitu saya sadar karena kalau saya karyawan, mimpi saya terlalu besar, gaji saya tidak mungkin bisa membeli impian itu. Kan misalkan ikut mengikuti ya, terus ikut makanan, sedangkan produk itu kan sistemnya MLM, itu kan misalkan kita ikut MLM kan biasanya nggak boleh mengikuti MLM lain, atau misalkan makanan kan beda. Sebenarnya gini ya, sebenarnya bisnis kita itu fleksibel. Kenapa sih kita harus disuruh fokus satu? Karena memang semua bisnis itu butuh pengembangan. Kenapa saya ngomong butuh pengembangan? Contoh, kalian pegang 2 bisnis nih. Ini pengen berkembang, ini juga pengen berkembang. Otomatis butuh modal enggak? Pasti.
Dan kalian nggak mungkin bisa mensinkronkan ini ketika baru sama-sama memulai. Kecuali kalian sudah hasilnya besar, tak terbatas, kalian mulai membangun bisnis lain misalkan. Ya oke, selama nggak mengganggu ini gitu loh, selama kalian masih konsisten, sebenarnya nggak ada masalah, ya kan? Cuman kembali lagi, kamu pengen sukses nggak? Gitu. Ya sebenarnya sih di MLM nggak boleh, karena apa? Satu, pasti kan kita kan circle pertemanannya kan sama. Misal dia udah menjalankan MLM A, terus dia mau menjalankan MLM B. Kenapa nggak boleh? Karena takutnya yang di sini tuh ditarik ke sini, dan sehingga membuat yang ini nggak jalan. Secara otomatis dia membunuh asetnya sendiri yang di sini. Dan orang-orang seperti itu nanti seterusnya akan sama. Ketika ini sudah nggak hasil, dia akan mencari lagi. Padahal di sini itu kita sudah enak. Bentar ya. Halo. Kalau kita nggak fokus, kita nggak akan bisa gitu loh. Emang lebih baik gini. Di sini tuh kan setiap produk ada sistemnya masing-masing ya. Nah itu yang membuat kita tuh enak. Kan nggak kerasa, tahu-tahu sabun jalan, skincare jalan, lip jalan, dan lotion jalan. Dan lotion ini kan harganya miring kan, seperti sabun. Yang pertama ini, yang kedua minimal 200.000 sudah bisa di withdraw. Sama sabun. Jadi kita bisa punya beberapa bisnis dalam satu wadah, gitu loh. Teman-teman nggak perlu cari bisnis lain, cukup satu, fokus aja. Kalau kalian sudah dapat hasil gede, silahkan. Mau keluar, mau mengembangkan bisnis sendiri, silahkan. Yang penting ya karena orang itu nggak paham bisnis itu seperti apa, biasanya seperti itu. Jadi apa tadi ngomong aku yang ngerti. Ngomong ke Bang Beto. Kayak begini ketemu aku. Lah piye kok kan terbalik. RT gitu. Kuwi lho Mak, Kak Mus. Mus. Mus ya. Oh.